Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang layanan komunikasi bagian bab 9. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan bantuan dari orang lain dan sekitarnya. Untuk itulah manusia saling membantu, saling bekerja sama, dan saling melayani. Begitupun dinamika yang ada di dalam organisasi sangat dominan dengan aktivitas layanan komunikasi. Layanan komunikasi yang prima akan membawa kesan dan citra positif organisasi di mata publik. Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan serta dalam rangka mengantisipasi kompetisi di era global, dituntut ketersediaan SDM dan mendukung teknologi yang berkualitas. Bisma dan Susanto 2013 menyebut pemanfaatan teknologi, terutama teknologi internet, dapat meningkatkan layanan berkomunikasi. Berbagai layanan komunikasi berbasis internet oleh organisasi pemerintah, misalnya, dikemas dalam sistem e-governance. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan komunikasi. Memperluas jangkauan layanan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyediaan SDM berkualitas tersebut, terkait dengan upaya agar sebuah organisasi mampu menghadapi persaingan yang semakin tajam dengan menyediakan layanan komunikasi yang prima. Dengan demikian, setiap organisasi perlu menempuh upaya nyata dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM sehingga memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing. Kompetisi global telah banyak menuntut ketersediaannya tenaga yang memiliki kecakapan dan keterampilan melaksanakan tugas dan pekerjaan di dunia kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia kerja membutuhkan tersedianya perangkat teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi. Temuan penelitian Afrina dan Ibrahim 2015 mengungkap bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sudah banyak digunakan dalam kalangan bisnis. Salah satu contohnya adalah bank. Semua bank sudah menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan komunikasi sehingga nasabah dapat informasi detail baik mengenai jumlah saldo maupun penarikan uang. Secara harfiah, komunikasi adalah kapasitas, keterampilan, atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan benar dan efisien. Pengertian kompetensi adalah kemampuan seseorang yang terukur meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan performance atau kemampuan kerja yang ditetapkan. Definisi lain dikemukakan, kompetensi adalah kemampuan untuk kerja pada dimensi kognitif atau pada proses kognitif. Sementara itu, Gagne mengatakan bahwa kompetensi sebagai hasil belajar yang dapat diamati. Pendapat lain yang senada dikemukakan oleh Andreson, Agus Wahyudianto 2010 bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar seorang individu yang terdiri dari kemampuan atau skill, pengetahuan, dan atribut personal, serta dapat diukur tingkat kesuksesannya. Kemampuan bekerja sama adalah salah satu kemampuan yang sangat penting bagi organisasi. Apalagi dalam suasana aktivitas di perusahaan, kerjasama itu sangat diperlukan, baik kerjasama dengan pelanggan, internal maupun eksternal. Untuk dapat melakukan pekerjaan secara harmonis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, bentuk kerjasama yang sangat dominan di organisasi adalah memberi dan menerima layanan komunikasi, baik pada publik, internal maupun eksternal. Secara umum, layanan komunikasi dapat dimaknai sebagai kegiatan pekerjaan, tugas yang dilaksanakan secara rutin untuk membina hubungan harmonis di dalam maupun di luar organisasi. M. Langgar Anggoro 2000 mendefinisikan layanan komunikasi sebagai rangkaian kegiatan yang di organisasi sedemikian rupa dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Banyak cara atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk melakukan layanan komunikasi. Keberhasilan dan kegagalan melakukan peningkatan kinerja organisasi sangat bergantung pada bagaimana organisasi memberikan layanan komunikasi kepada pihak publik internal maupun eksternal. Pada prinsipnya, sebuah organisasi perlu menyusun rencana sebagai aktivitas layanan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan peluang yang ada. Beberapa contoh kegiatan layanan komunikasi adalah: 1. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan organisasi. 2. Menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa. 3. Memberikan informasi atau penerangan kepada siapa saja yang dipandang membutuhkan tentang hal ikhwal organisasi. A. Layanan komunikasi pada publik internal atau di dalam organisasi. Publik internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi, dari mulai merencanakan produksi, menghasilkan produk, sampai dengan proses pemasaran dan penjualannya. Publik internal tersebut mencakup seluruh warga organisasi, mulai dari jajaran direksi sampai dengan seluruh karyawan. Mulai dari unsur pimpinan sampai dengan anggota biasanya, kerjasama saling menyediakan bantuan kepada publik internal memiliki arti yang sangat penting. Karena kedudukan antara satu orang dengan orang dalam organisasi itu pada hakikatnya saling terkait. Dinamika kerja yang saling menyediakan bantuan di organisasi menunjukkan dinamika adanya suatu aktivitas, tugas, atau jasa pelayanan sebagai sarana berkoordinasi membentuk kesatuan sistem dan bagian-bagian yang saling bergantung guna mencapai tujuan organisasi. Hakikat layanan komunikasi pada lingkup publik internal adalah kegiatan menciptakan pemahaman melalui berbagai kegiatan pengelolaan dan penyampaian informasi. Dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak positif bagi kinerja dan nama baik organisasi. Dengan demikian, komunikasi internal merupakan proses pendistribusian informasi yang secara rutin dilaksanakan oleh warga organisasi untuk menjaga kinerja organisasi. Dengan komunikasi internal yang berkesinambungan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam hal: 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. 2. Membina hubungan yang harmonis untuk meningkatkan kinerja sama dan melaksanakan sebagai kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. 3. Mengupayakan agar komunikasi berorganisasi memiliki warna budaya citra suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. B. Layanan komunikasi kepada publik eksternal atau di luar organisasi. Publik eksternal terdiri orang perorangan, kelompok, masyarakat, organisasi lain, maupun instansi pemerintah yang menggunakan produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Dalam berbagai tulisan publik eksternal ini yang sering dinamakan pelanggan eksternal, yaitu siapapun yang menggunakan jasa organisasi dan berada di luar organisasi. Publik eksternal mempunyai arti yang sangat penting bagi organisasi, terutama bagi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa sebagai produk utamanya. Mengapa demikian? Karena maju mundurnya pemasaran dan penjualan produk sangat dipengaruhi keberadaan pelanggannya eksternal ini. Bertambahnya pelanggan eksternal mendorong volume produksi dan penjualan sebaiknya. Berkurangnya pelanggan eksternal membawa dampak penurunan volume produksi dan penjualan. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan berbagai layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Secara umum, publik eksternal memiliki harapan yang hampir sama, yaitu memperoleh kepuasan atas kualitas barang dan pelayanan. Ambil contoh,
Harapan pelanggan sebuah rumah makan adalah kualitas menu masakan yang enak, bersih, dan sehat. Di samping itu, juga mengharapkan layanan yang cepat, ramah, dan informatif yang lengkap. Dalam hal ini, harga produk bahkan tidak terlalu dipikirkan. Apabila dari sisi kualitas rasa masakan dan layanan bagus, maka pelanggan akan setia. Dari berbagai hasil penelitian, komunikasi pemasaran diungkapkan bahwa pelanggan yang puas akan selalu setia, loyal, bahkan dengan sukarela menjadi juru promosi dan membagikan pengalamannya kepada para koleganya. C. Layanan komunikasi sebagai bentuk bantuan pelanggan. Sukses besar yang diperoleh suatu perusahaan adalah mendapatkan pelanggan, bukan semata-mata meningkatkan volume penjualan produk. Setiap produk, barang maupun jasa dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang konsumen. Tetapi, sebuah perusahaan dikatakan sukses apabila meningkatkan jumlah penjualan yang loyal, yang memberi produk berulang kali. Demikian pendapat Lewhan, seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat. Untuk mencapai kesuksesan seperti itu, perlu dilakukan upaya secara bersungguh-sungguh. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan yang semakin ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan pelanggan. Dalam situasi persaingan tersebut, perlu direncanakan upaya-upaya layanan komunikasi kepada pelanggan, baik dalam maupun luar perusahaan. Layanan kepada pelanggan berupa pemberian pelayanan terbaik memiliki arti yang sangat penting. Adalah untuk memenuhi harapan pelanggan, mendapatkan pelanggan yang loyal dan dapat menenangkan persaingan. Dalam suatu organisasi, perusahaan, loyalitas pelanggan adalah aset yang sangat penting untuk membentuk perusahaan, dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan adanya pelanggan yang loyal, perusahaan tersebut akan dapat survive dari persaingan. Pelangganan pada akhirnya hakikatnya merupakan sumber kehidupan perusahaan. Artinya, apabila ada pelanggan, perusahaan itu akan berjualan dengan baik, sementara apabila ditingkatkan pelangganan, maka perusahaan itu akan mengalami kemunduran, bahkan mungkin kebangkrutan. Ada banyak alasan mengapa perlu direncanakan dan dilaksanakan layanan komunikasi yang prima dengan pelanggan, antara lain sebagai berikut. 1. Pelanggan merupakan aset berharga. Ada yang mengibaratkan bagian raja. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa maju mundurnya perusahaan bergantung pada keberadaan pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan harus diperlakukan dan dilayani dengan baik. 2. Adanya persaingan dengan lembaga lain dalam usaha mencari pelanggan dan yang loyal. Untuk menyenangkan persaingan dalam mendapatkan pelanggan yang loyal, suatu perusahaan harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Apabila pelayanan baik, pelanggan akan loyal. Sebaiknya apabila pelayanan buruk, pelanggan akan pergi di perusahaan lain. 3. Pelanggan semakin kritis. Dalam hal ini, pelanggan semakin kritis terhadap kualitas produk dan pelayanan. Pelanggan akan selalu menilai apakah kualitas pelayanan memadai atau tidak. D. Konsep pelayanan prima. Semakin tingginya persaingan untuk memenangkan pasar, memerlukan upaya pelayanan yang baik. Secara teori, pelayanan yang prima akan membuat konsumen puas dan memiliki loyalitas menggunakan produk yang kita harapkan. Pelayanan prima atau excellent service adalah suatu pelayanan yang terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan, memberikan rasa kepuasan, dan membutuhkan kepercayaan para pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima adalah suatu aktivitas pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan berorientasi pada kesesuaian harapan pelanggan dengan pelayanan perusahaan. Secara teori, apabila layanan yang didapatkan sama atau melebihi dari harapan, maka pelanggan akan puas. Fandi Tipton 1995 berpendapat kualitas pelayanan dipengaruhi oleh provide service atau expect service apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan
sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas